Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Alhamdulillah ya, pada kesempatan yang baik ini kita masih bisa bertemu. Mudah-mudahan ya kita selalu diberikan rahmat, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelancaran rezeki sehingga kita bisa menghidup, bisa mensejahterakan keluarga, bisa menyekolahkan semua anak-anak dengan baik, bisa menjalankan aktivitas kita dengan sejahtera. Ketika kita ingin sukses, keinginan untuk sukses itu lebih besar daripada ketakutan akan gagal. Itu adalah salah satu motivasi dari dalam supaya kita itu terus berusaha menjadi lebih baik, menjadi lebih berkualitas, menjadi lebih soleh, menjadi lebih berprestasi lagi. Pada kesempatan ini saya ingin membicarakan tentang sholawat. Kita sering baca ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Kalimat yang sangat simpel. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kalimat itu sering diucapkan oleh kita ya ketika zikir pagi dan ketika kita zikir petang. Biasanya kan kalau kita kan sudah tahu ya, zikir pagi 10, zikir petang 10. Kemudian kita setiap saat juga selalu membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Pun di dalam sholat pun kita selalu membaca sholawat ya ketika tahiyat. Dan betapa luar biasanya ya makna dari Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ketika kita membaca satu kali saja sholawat ya Allahumma sholli ala Muhammad, maka Allah akan memberikan rahmat 10 kebaikan. Apalagi kalau kita sering mendawamkan terus Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad dalam kehidupan kita. Karena banyak kisah yang ketika rajin bersolawat, kisah-kisah keajaiban, termasuk kisah yang akan saya ceritakan di sini. Pada zaman dulu ya, pada zaman Khalifah Utsmani, ada seseorang yang terlilit dengan utang. Namun orang tersebut amat sangat rajin sekali bersolawat. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, ketika dia beribadah kepada Tuhan, dia selalu memohon, ya Allah, ya Rabb kami, lunaskanlah segala utang-utang kami, berikanlah kepada kami rezeki supaya kami dapat membayar semua utang-utang kami. Pun berikut dia selawat yang tak ada henti-hentinya, selalu mendawamkan sholawat. Sampai pada suatu ketika beliau bermimpi dengan Nabi Muhammad. Yang saya baca ya, kalau Nabi Muhammad tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Jadi ketika bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, itu berarti benar-benar Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak bisa diganti oleh siapapun dalam mimpi kita. Dalam mimpi tersebut, orang tersebut curhat, ya Nabi, saya memiliki utang. Saya terlilit hutang. Kira-kira bagaimana ya? Nabi Muhammad itu kemudian memberi pesan kepadanya. Sampaikan salam saya kepada Sultan Fulan. Dan kemudian mintakan supaya kamu utang-utangnya terlunaskan. Yang punya utang kaget sekali ketika bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Dan dia terbangun, dia kaget sekali. Kemudian dia merenung, oh saya harus bertemu dengan Sultan Fulan. Pada saat itu dia juga mengunjungi Sultan Fulan. Karena dijaga ketat ya oleh para penjaga, dia tidak bisa masuk begitu saja. Dan dia diberi apapun supaya tidak bertemu dengan Sultan. Tapi beliau ya memaksakan kehendaknya tetap ingin bertemu dengan Sultan. Kemudian ya penjaganya datang kepada Sultan. Ya Sultan, itu ada orang yang ingin bertemu dengan Sultan, gimana? Ya udah masukin aja, kata Sultan begitu. Akhirnya orang tersebut
mendatangi Sultan. Kemudian dia bercerita, "Ya Sultan, saya bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Beliau berpesan kepada saya supaya saya menyampaikan salam kepada Sultan." Sultannya kaget. Nabi Muhammad kan sudah meninggal. Iya, Nabi Muhammad sudah meninggal. Apa buktinya kalau kamu benar-benar bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad? Kemudian orang itu cerita, "Saya bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Beliau menyampaikan salam kepada Sultan dan beliau pun mengatakan kalau Sultan biasanya membaca sholawat setiap hari 1000 kali. Tetapi pada malam terakhir itu Sultan tidak membaca sampai 1000 kali. Jadi ketinggalan beberapa saja dari sholawat tersebut." Sultannya berpikir, "Oh iya ya, saya memang tadi malam saya tertidur. Biasanya Sultan tersebut membaca sholawat sebanyak 1000 kali. Tetapi karena dia tertidur, akhirnya dia tidak nyampe 1000 membaca sholawat tersebut." Nah, akhirnya setelah orang tersebut bisa membuktikan kalau dia bertemu dengan Nabi Muhammad, maka Sultan membantunya untuk melunaskan utang-utangnya. Masya Allah ya, dari kisah tersebut bisa diambil pelajaran oleh kita bahwa sholawat ya, Allahumma sholli ala Muhammad, itu begitu bermakna, begitu berarti. Jadi ucapan yang sederhana Allahumma sholli ala Muhammad ternyata bisa menolong kita. Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat kepada kita kalau kita rajin bersolawat. Pelajaran dari situ, mudah-mudahan kita semua rajin bersolawat ya, di samping pagi, zikir pagi dan zikir petang. Di samping juga ketika kita sholat ya, sholat itu kan ada sholawatnya. Kita itu selalu mendawamkan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ketika kita mendawamkan sholawat, maka akan ada beribu kebaikan. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat ya bagi kita semua. Rajin-rajinlah kita semua membaca sholawat. Karena dengan sholawat maka itu sebagai bukti cinta kalau kita mencintai kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.